Ciri-ciri yang lain dari orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa Al-Quran dan Al-Zikr, hadis, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang tidak seperti kitab, dengan tidak membeda-bedakannya, sebab risalah Allah pada mulanya satu dan mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat setelah kehidupan di dunia ini, dengan penuh keyakinan di dalam hati yang dibuktikan secara lisan dan perbuatan. Keempat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab wahyu, Taurat, Zabur, Injil, dan sahifah-sahifah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam beriman kepada kitab-kitab selain Allah, selain Al-Quran bersifat ikmali atau global, sedangkan beriman kepada Al-Quran harus secara taksir atau rinci. Beriman kepada kitab-kitab dan sahifah-sahifah tersebut berarti beriman pula kepada para rasul yang telah diutus Allah kepada umat-umat yang dahulu dengan tidak membedakan antara seseorang dengan yang lain dari rasul-rasul Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu sifat dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mempelajari isinya adalah para ahli waris Nabi, ahli waris ajaran-ajaran Allah, baik orang-orang dahulu maupun orang-orang sekarang sampai akhir zaman. Sifat ini akan menimbulkan rasa dalam diri seorang muslim bahwa mereka adalah umat yang satu agamanya, agama mereka adalah satu, agama Islam. Tuhan yang mereka sembah ialah Allah yang Maha Esa, pengasih dan penyayang kepada hamba-hamba. Sifat ini akan menghilangkan eksklusivisme atau sifat berbeda dalam diri seorang muslim, yaitu meliputi semua sifat sombong, tinggi hati, fanatik, golongan, rasa kedaerahan, dan perasaan kebangsaan yang berlebihan. Di mana ayat 4 ini terkandung di dalam surat Al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat diturunkan di Madinah, yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada, Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran, yang di dalamnya terdapat pula ayat yang tercantum di dalam ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, ayat 67 sampai 74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai pula puncak Al-Quran karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga dukung channel surat ini akan update informasi edukasi pengembangan dan pengenalan diri dalam kehidupan semesta alam, atas petunjuk hidayah dan rahmatnya menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Silahkan subscribers, like dan share.